Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pemirsa DRTV dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan dialog khusus Dina Raisya. Malam hari ini kita akan berbincang tentang darurat narkoba di Sumbawa. Siap. Sudah hadir bersama saya malam hari ini sahabat saya Abang Ferry Prianto. Ya, siap. Selamat malam Bang Ferry. Mbak Dina. Ya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali kabarnya. Sehat hari ya? ini. Alhamdulillah sehat juga. Sehat Mudah-mudahan juga. kita semua diberikan kesehatan semuanya untuk Amin, kru-kru amin. ini ya. Kepala BNN pasti ini dong, sibuk banget kan? Iya, sibuk kita menyampaikan informasi supaya nyampe ke masyarakat tentang Dan bahaya pastinya narkoba. udah divaksin ya Bang? Vaksin ya Vaksin sudah COVID? divaksin ya sudah Ya. sudah divaksin ya. Termasuk dalam tahapan yang diprioritaskan kan? Iya, jadi Karena tapi mobilitasnya yang ya tinggi. benar ya, tapi kita juga vaksin itu bukan salah satu sebagai kita imun terhadap corona, tapi itu hanya sebagai salah satu untuk kita mencegah supaya kita tidak cepat terkena corona. Jadi banyak masyarakat menganggap bahwa divaksin itu langsung kebal, itu bukan sebenarnya. Iya, siap. Ya, Bang Ferry, Ya, siap. kembali ke tema pembicaraan kita Iya. malam hari ini. Kalau melihat dari data di BNN, di Iya. media sosialnya BNN, Ya. tahun 2021 itu mengalami penurunan kasus narkoba di saya belum paham di Sumbawa Iya. ataukah nasional. Tetapi saya pernah mewawancara ke Polres Sumbawa Iya. beberapa bulan yang lalu. Ya. Kasus narkoba di Sumbawa itu sudah mencapai level sangat mengkhawatirkan. Ya, benar. Bahkan sudah menyasar korbannya, sudah menyasar remaja gitu. Jadi sudah bukan profesional lagi yang memang mampu membeli. Bahkan mereka sudah menyasar para penjualnya ini sudah menyasar anak-anak gitu kan, remaja dan anak-anak gitu. Kalau di BNN sendiri nih, Bang Ya. Ferry, sebetulnya data yang sebenarnya itu seperti apa? Apa memang benar menurun? Kalau data di BNN kita berpatokan kepada data yang datang rehabilitasi. Ya, data rehabilitasi dari tahun ke tahun tuh memang menurun. Tapi kenapa saya bilang di Sumbawa ini darurat narkoba? Dari 24 kecamatan itu sudah terpapar semua. Hanya 3 kecamatan aja yang belum terpapar, yaitu Re belum? ya, Rongtelu sama Ropang. Apakah itu tidak ada kesadaran sendiri yang datang mau rehabilitasi? Apakah Atau ya memang benar tidak ada kasus? benar-benar clear ya, Iya. ya. Re Pak Kapan? Ya. Bukankah Alas itu Iya, itu termasuk makanya. Ya. akses terbesar narkoba di Sumbawa? Ya, sekarang wilayah barat itu benar-benar memang zona merah untuk di Sumbawa ini. Oke, zona merah. Terutama di Buer. Bagaimana ya. Re bisa clear? Nah, ini kita berdasarkan data. Oke. Data yang datang berehabilitasi. Kalau kita berpatokan dengan yang datang rehabilitasi, pengguna satu orang itu dia tidak bisa sendiri. Minimal 3-4 orang dia mempunyai teman dalam Dari satu pengguna. Iya. Oke. Jadi tidak ada penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Sendiri? Iya. Baik. Pasti ada temannya. Ada temannya. Minimal 3 orang gitu. 3, ya. Ngeri sekali ya. Ya, itulah narkoba. Kalau data yang rehab ke BNN sekarang berapa, Bang? Kalau data yang rehab ke BNN sekarang untuk tahun 2021 sampai dengan bulan April ini baru 6 orang. Di tahun 2020 berjumlah 1 tahun itu ada 91 orang. 91 orang, iya. Untuk tahun 2018 ada penurunan dari 98 ke 91 ada penurunan. Ya, jadi naik turun gitu, Mbak. Jadi Tapi agak nggak sinkron ya Iya. jadinya Bang Ferry karena berita di Polres itu hampir setiap minggu ada penangkapan Iya. entah korban entah penjual gitu Iya. kan narkoba gitu. Iya. Sangat agresif sekali Polres Sumbawa gitu. Berarti data korban pasti banyak dong harusnya kan? iya, pasti Apalagi banyak, ya. dari satu pengguna pasti ada teman Ada minimal temannya, 3 ya. gitu. Iya.
Mungkin gini Mbak Dina ya, mungkin ini karena belum ada kesadaran dari penyalahguna untuk melaporkan diri ke BNN. Dan Kan kalau melapor di penjara dong. kalau melaporkan ke diri ke BNN dengan kesadaran sendiri tidak di penjara. Oh begitu. Kalau dia mau rehabilitasi, mau pulih, ingat Mbak Dina, itu penyalahguna narkoba itu tidak bisa sembuh, hanya pulih. Pulih pun ada kriterianya, ada pulih produktif sampai dengan pulih bisa kembali kehidupan sosial, itu baru dia bisa normal hidupnya. Nah, kalau rehabilitasi di kita ada dua macam, rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap. Dan di Rawat NTB, inap kita punya tempatnya. di NTB ada di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma di Mataram, itu kapasitasnya cuma 10 tempat tidur. Oh gitu. Jadi sangat terbatas. Sedangkan ada juga di Rumah Sakit Manambai juga 2 tempat tidur, tapi untuk segi keamanannya tidak memadai. Ya, Dari segi keamanan maksudnya gimana ini Pak Kap? gini, kalau masalah rehabilitasi itu kan ada berhubungan dengan jaringan. Ya, misalnya ada salah satu orang mau direhabilitasi, dia pingin benar-benar putus dari jaringannya, itu harus safety-nya harus bagus, safety-nya dari. Maksudnya dia akan ada kemungkinan bisa diakses oleh penjualnya? Iya, kalau tidak safety maka tidak menutup kemungkinan seandainya dia lagi dalam keadaan membutuhkan barang, bisa aja dong dia memasukkan barang. Oke. Iya, itu yang terjadi. Dan Jadi di Manambai ada 2 bed, iya, tetapi tidak safety. tidak safety ya. Oke. Baik, Bang Ferry, Iya. sebetulnya gitu ya, tugas BNN yang sebenarnya itu apa sih, Bang? Tugas BNN itu kita mempunyai program P4GN namanya. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dari situ kita ada edukasi, ada pemberdayaan, ada pemberantasan, ada rehabilitasi. Emang departemen militer kita nggak cukup, Bang? Ya, kalau kita ngomong tidak cukup karena wilayah Indonesia ini sangat luas sekali, Mbak. Terutama negara kita ini negara kepulauan, Mbak. Jadi banyak sekali pintu-pintu masuk, khususnya di daerah kita, Mbak. Di Sumbawa ini untuk akses masuk narkoba itu banyak sekali, Mbak. Jadi ada 24 pelabuhan tikus di sini, pelabuhan yang tidak resmi. Masa sih, Bang? Iya. Ini menurut saya nih, saya akses masuk Sumbawa itu agak sulit kan. Bandara terbatas jam terbang, ya kan? Pelabuhan hanya beberapa. Dan itu pun jaraknya lumayan jauh. Bahkan pelabuhan penumpang itu adanya di Pututano, ya kan? Pututano, ya. Pelabuhan barang di Badas gitu. Itu pun sangat terbatas jam pelayanannya gitu. Terus masuknya dari mana? Jadi banyak akses masuk, seperti saya katakan tadi pelabuhan tikus, Mbak. Pelabuhan tikusnya. Tikus jadi contohnya kayak di Labuan Jambu, terus ada juga di kayak di Plomo juga ada juga pelabuhan juga kan. Jadi gitu. itulah model-model pelabuhan tikus, pelabuhan untuk nelayan misalnya. Akses-akses untuk nyandarnya kapal atau perahu lah minimal. Jadi mereka bertingkah seperti nelayan begitu? Iya, benar adanya, ya. Jadi kemarin juga ada juga informasi juga dari Kapolres juga, Pak Kapolres juga di tahun 2019 juga ada barang yang masuk ke Sumbawa, itu dilepas melalui laut. Itu ada 5 curigen, itu masing satu curigen itu 5 kilo berat sabunya, itu barang jenis sabu. Tapi saat itu saya dapat informasi itu di Labuan di Pulau Bugin ya, terdampar di sana Bungin ya, terdampar di sana barang itu. Jadi nelayan tuh menganggap itu adalah batu tawas atau potas. Ya, dia pakai potas ikan, ternyata ikannya tidak mati. Akhirnya dibakar, Mbak. Ada salah satu anggota dari Polres mengecek bahwa itu ternyata sabu. Ternyata bukan potas. Bukan potas, ternyata sabu. Iya, tinggal sedikit aja mungkin dicek, ternyata sabu. Nah, sangat luar biasa sekali. Gaya yang mereka pakai ya. Oke, Bang Ferry. Iya, siap. Itu berbagai macam gaya yang dipakai oleh para penjual narkoba, ya kan? Melalui dermaga nerbaga tikus, gitu kan? Ternyata banyak ya, ternyata. Banyak. Selain juga melalui transportasi darat juga. Transportasi darat juga. Lewat apa? Jadi banyak melalui
ekspedisi juga. Kemarin juga kami berkolaborasi dengan Ekspedisi kan ada sistem security barang. ya benar adanya, tapi kemarin juga kami melakukan penangkapan melalui kolaborasi dengan Polres Sumbawa. Itu melalui jasa ekspedisi pengiriman tiki. Malahan itu pelakunya adalah ex pencatatan polisi, berinisial, lupa juga saya inisialnya. Dan kami BNN itu ada tim interdiksi kita yang mengetahui segala percakapan di wilayah NTB ini. Kita mengetahui tentang peredaran, Pak. Jadi tentang peredaran, saat itu kami dapat informasi dari intelijen kami bahwa ada barang yang nyampe ke Sumbawa tanggal sekian, hari sekian. Ya kita tinggal nunggu aja, ya tinggal nunggu aja. Memang kalau menurut kecanggihan sih masih kurang juga alat kita dari BNN, masih lebih pintar dari penjahatnya kadang-kadang ya. Lebih pintar Iya, penjahatnya iya. daripada petugas Iya. gitu kan. Rata-rata itu sudah sistem, Mbak. Jadi oke, sudah oke. sistem itu ya. Terus apa nih strategi BNN nih Bang Ya. Heri kalau banyak pelaku narkoba gitu, Ya. maka penjara akan penuh dengan kasus Iya, narkoba. benar ya. Itu gimana nih strategi yang diterapkan oleh BNN supaya generasi kita terselamatkan? Ya. Strategi kita ya, pertama kita untuk mengurangi angka prevalensi yang sekarang kita sudah rahasia umum bahwa lapas itu dipenuhi oleh tahanan narkoba. Ya. Hampir 70% itu tahanan narkoba di lapas itu. 70%. Iya, kalau di Sumbawa ini 70% kejahatan yang ada di lapas. lapas itu kasus narkoba. Kasus narkoba. Iya, itu sudah secara nasional itu data itu. Dan kalau di lapas Sumbawa, data terakhir saya mendapatkan itu sekitar 45, hampir 50% tahanan narkoba di lapas Sumbawa. Ya, di lapas Sumbawa kami juga sudah hubungan kerja dengan baik. Kami juga sering mengasesmen atau mengedukasi tahanan-tahanan tersebut dengan kegiatan kami, yaitu konseling ya di sana. Mereka juga ada program rehabilitasi sosialnya. Mereka memperdayakan Ngefek kami. nggak sih Bang? Karena dengar-dengar Ya, justru semakin masuk penjara ya semakin sejahtera mereka saling jual gitu. ya. Nah itulah ya, kadang-kadang ini sudah rahasia umumnya. Kadang-kadang beredar juga isu bahwa beredarnya narkoba itu sekian persen di lapas. Itu Ya. sudah jadi rahasia umum ya Mbak ya. Ya. Ya, itu yang terjadi juga di Indonesia ini juga pernah dulu di tahun 2018 ya Mbak ya, mungkin masih belum lupa dari ingatan kita, di lapas Cipinang juga ya. Ya, benar. Ketangkap seorang bandar, bahkan itu anak buahnya Freddy Budiman Ya, ya, benar. dengan uang 8 miliar di meja, pesta sabu bebas, dan mereka mempunyai CCTV katanya dulu ya untuk Lapas memperhatikan loh. lapas Punya ya. fasilitas khusus. Iya. Nah, itulah bukan institusinya, Mbak. Itu ada semacam oknumnya yang tidak bertanggung jawab. Oke. Oknumnya. Jadi tidak. Terus gimana nih Bang strategi yang digunakan untuk meminimalisir, setidaknya tahun depan jangan 70% deh lapas di Sumbawa itu isinya orang narkoba. Ya, jadi kita bagaimana untuk menurunkan. Jadi banyak kejahatan-kejahatan narkoba itu adalah korban. Korban. Ya, korban, ada juga jebakan juga. Terus disitulah kita juga di BNN itu ada namanya tim asesmen terpadu. Jadi tim itu misalnya terjadi penangkapan oleh pihak Polres bahwa itu bukan bandar, bukan pengedar, tapi mereka penyalahguna dan baru melakukan atau jebakan atau korban lah. Jadi itu bisa diselamatkan dengan asesmen terpadu. Jadi di situ kita mempunyai tim tuh dari jaksa, terus dari pihak kepolisian. Terus diapain itu Ya, Bang? di asesmen bahwa ini kita arahkan, kalau benar dalam asesmen kita atau konseling kita itu arahnya mereka benar-benar penyalahguna, tidak keterkait dengan jaringan, kita arahkan ke rehabilitasi. Ya. Rehabilitasi. Ya, Bisa sembuh Bang kalau rehab? Kalau rehab tidak ada kata sembuh Mbak, cuma pulih. Oh, Ya, maksudnya pulih, emang beda Pulih. pulih dan sembuh? Pulih dan sembuh itu beda. Kalau pulih itu suatu saat akan kambuh lagi.
Oh. Agar relapsi lagi, dia kembali lagi. Ada keinginan lagi ya. Karena kalau sudah menggunakan narkoba itu wajar dong berapa saraf kita putus. Sekali kita menggunakan narkoba ratusan saraf kita yang putus. Apakah mungkin? Jadi kepengen lagi itu ada. Pengen lagi ada, keinginan lagi itu ada. Itulah makanya sosialisasinya tuh jangan pernah nyoba gitu ya. Iya, jadi kita inti utamanya yang kita fokus itu bagaimana kita menyelamatkan yang belum kena, Mbak. Yang belum kena. Iya, kita memberi informasi nih yang belum kena ini. Kadang-kadang yang sudah kena ini kalau dia tidak ada keinginan dari dirinya sendiri untuk mau berubah, tetap kambuh-kambuh lagi ya. Karena sering ketangkap. Contohnya kita tidak terlalu jauh, Mbak, artis lah, Mbak. Ya, contohnya Ridho Roma juga 3 kali masuk ya. Karena sudah ketergantungan. Nah, dengan jalan inilah kita bisa jadi memang kalau udah make itu susah untuk nggak kepengen lagi gitu ya. Iya, susah, Mbak. Jadi gitu. setelah direhab ada tahapannya lagi, Mbak. Kembali ke keluarga itu dia kepengen lagi gitu. Ya, jadi program BNN itu tidak hanya rehab aja, Mbak. Nanti namanya ada pasca rehab namanya. Oh gitu. Pasca rehab itu maksudnya nanti setelah dia menjalani rehabilitasi, rawat jalan atau rehabilitasi rawat inap, ya apalagi kalau rawat inap dia sampai pulih produktif dia. Oh, gitu. Kalau yang rawat jalan inilah masih di seputaran kita, paling dia pergi rehabilitasinya ke BNN kita, Pak, atau ke Rumah Sakit Manambai. Dalam perjalanan ada kemungkinan bertemu dengan penjualnya. Iya, ada bertemu. Jadi ini yang belum ditahu oleh masyarakat. Seandainya ada penyalahguna narkoba, keluarganya bawa ke BNN. Itu tidak dipenjara, gratis, dan privasinya dirahasiakan. Privasinya dirahasiakan. Apabila dalam proses rehabilitasi, kan minimal 8 kali pertemuan konselingnya, Mbak. Minimal ya? Ya, minimal. Minimal ya, Bang Ferry. Tapi dia kalau ketangkap dalam proses itu, Mbak, kan ada jadwalnya 8 kali pertemuan. Ya. Dia ketangkap sama aparat kepolisian dalam proses rehabilitasi, tapi dia tidak terindikasi terlibat dengan jaringan. Kita masih bisa menyelamatkan dia untuk direhabilitasi khusus. Iya, Oke. Bang Ferry, jelasin dong, Bang. Ya. Jenis narkoba itu apa aja, terus bentuknya apa? Iya. Sekarang data terakhir dari BNN itu narkoba tuh terutama jenis NPS ya, narkoba jenis baru sekarang ya. New Psychoactiva itu ada 950 jenis, Mbak. Di dunia ini 950 jenis. Susah dong membedain. Jadi yang sudah masuk ke Indonesia ini adalah 77 jenis, Mbak. 77 jenis yang masuk di Indonesia. Kalau yang masuk di Sumbawa? Kalau di Sumbawa ini baru sesuai dengan asesmen kita di bagian rehabilitasi baru 3 macam aja, Mbak. 3 macam. Apa aja, Bang? Itu yang pertama adalah sabu yang sering santer sini. Sabu itu kayak apa bentuknya, Bang? Sabu itu jenis kristal dia, seperti kristal putih, bening, itu sabu. Jadi ya. Kemudian yang kedua? Yang kedua ganja. Yang ketiga ekstasi. Ya, yang keempat itu adalah obat-obatan. Tapi obat-obatan itu bukan termasuk narkoba, Mbak. Oh ya, gitu ya. Berarti kalau banyak sampah komiks gitu kan? Nah itu ya. Itu dimix dengan minuman apa itu bukan narkoba ya, Bang? Bukan narkoba, itu penyalahguna obat-obatan. Nah, gini tapi mabuk loh, Bang. Ya, perlu saya jelaskan di sini ya. Memang ini saya himbauan bagi yang punya usaha kelontongan. Jadi kalau ada anak-anak di bawah umur atau anak-anak usia sekolah membeli komik, kalau satu berarti dia untuk pengobatan. Kalau kotak berarti kalau ada. Tapi diizinkan loh sama tokonya diizinkan. Iya, makanya itu saya himbau kepada pengusaha atau penjual-penjual toko-toko. Himbauan nggak didengar, Bang. Himbauan nggak didengar. Berarti dia tuh dia sendiri penjual itu yang pingin merusak anak itu. Tadi kalau kayak komiks dan sejenisnya gitu kan dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, dimix dengan minumannya lain, itu bukan narkoba. Bukan, ya. Tetapi itu juga salah satu jenis obat-obatan yang merusak generasi kita gitu. Iya. Karena harganya murah kali ya. Murah, ya. Jadi gini. Terus kalau cuman himbauan kan, siapa sih yang mau dengar himbauan, Bang Ferry? Nah,
Harusnya Ini, dikasih aturan yang jelas dong. Ya benar, ya. Hei kamu toko gitu kan. Itu mungkin sudah Ada batas belanja. sudah dilaksanakan oleh mungkin Bali POM ya untuk memberi informasi, tapi namanya manusia ingin mencari keuntungan, tapi dia tidak tahu bahwa itu caranya dia tuh merusak generasi bangsa kita. Ya, memang komik ini salah satu, jadi karena harga narkoba ini mahal. Mungkin di Sumbawa ini 1,5 sampai 2 juta per gram, sangat luar biasa sekali harganya. Mungkin jadi beralih ke obat-obatan. Jadi mereka penyalahguna tuh mencari alternatif lain untuk supaya bisa menetralkan badannya itu yang sudah ketergantungan itu. Bahkan sekarang dulu memang ada sempat beredar tramadol namanya itu. Tapi tramadol sekarang sudah ditutup perusahaannya di Bogor sana, sudah ditutup, dilarang beredar. Tapi yang sekarang ini yang beredar tramadol yang orang mencari keuntungan, tramadol palsu yang banyak yang beredar sekarang ini. Dan tramadol aslinya pabriknya udah ditutup. Ya. Sekarang ada tramadol palsu. Palsu lagi. Jadi banyaklah pihak-pihak yang untuk mencari keuntungan. Kalau Bang Ferry, kalau bukan jenis narkoba, terus ngatasinya gimana? Ini mengatasinya kalau memang ada penyalahgunaan atau ada yang mengedarkan seperti contohnya tramadol sekarang sudah dilarang, berarti dia dikenakan undang-undang kesehatan penyalahgunaan obat-obatan. Itu sudah terjadi juga, dijatuhkan hukuman juga itu. Contohnya di Bima dulu, memang dia seorang pengusaha apotek, dia menampung obat-obatan itu dan dia menjual dengan harga yang lebih mahal daripada. Namanya orang sudah ketergantungan, walaupun penjualnya di kolong jembatan pasti dicari dong. Jadi ya itulah dahsyatnya obat-obatan atau psikoterapika atau jenis narkoba. Ya, karena narkoba mahal tadi kan Bang Ferry bilang harganya sekitar 1 jutaan. Nah, mungkin teman-teman yang sudah kena narkoba untuk menyamankan badannya, mereka belanja obat-obatan yang jauh lebih murah seperti Comix dan tramadol. Kalau tramadol sudah ada aturannya. Kalau Comix gimana dong Bang? Nah gini, sebenarnya yang dilarang adalah penyalahgunaannya Mbak. Penyalahgunaannya? Iya, penyalahgunaan yang dilarang. Kalau tramadol ini biasanya untuk pasca luka sebenarnya, pasca operasi orang minum itu sesuai dengan aturan dokter. Sekarang kan narkoba sebenarnya penyalahgunaannya dilarang, Mbak. Ada juga jenis-jenis narkoba yang dilegalkan untuk dunia kedokteran, Mbak. Banyak. Ya, contohnya di ilmu kedokteran misalnya kayak psikiater, Mbak ya. Itu banyak dipakai. Iya, banyak mengandung narkoba juga. Obat-obatan kayak aprazolam, diazepam itu mengandung narkoba semua, Mbak. Ya, termasuk obat tidur. Obat tidur terus bius itu kan narkoba semua, tapi digunakan secara benar ya. Dengan dosis yang benar. Dosis yang benar dengan arahan dokter. Jadi bisa Mbak digunakan itu. Tapi kan kita belanjanya bisa dengan sangat mudah Bang Ferry, karena tersedia di apotik ya kan. Nggak adakah aturan yang mengatur apotik itu untuk tidak jualan, atau mungkin pembelinya itu diseleksi gitu? Ya, gini Mbak, jadi kita kembali ke diri kita sendiri semua, kembali kita ke kepedulian kita. Memang sekarang program BNN itu Mbak, sekarang fokus untuk keluarga. Bagaimana kita memberi pemahaman terhadap keluarga tentang permasalahan narkoba ini. Kan 24 jam ini ada 3 waktu Mbak, 8 jam di keluarga, 8 jam di lingkungan, 8 jam di lingkungan sekolah atau kantor. Nah itulah kehidupan kita Mbak. Kalau semua 3 waktu itu sudah saling mengawasi, insya Allah Mbak, itu akan memberi imun terhadap masyarakat kita untuk menghindar dari hal-hal tersebut Mbak. Dari lingkungan, lingkungan itu. Bang Ferry, tadi Bang Ferry menghimbau ke kita semua. Kalau ada keluarga yang terindikasi menggunakan narkoba, jangan disimpan, dilaporkan ke BNN, akan direhabilitasi gratis, gitu kan, dengan rehab yang bertanggung jawab. Tapi saya ini ibu juga, saya punya anak remaja, gitu. Mungkin saya belum paham Bang Ferry, ciri-ciri anak yang menggunakan narkoba itu seperti apa? Nah, pada umumnya
Ini untuk ibu-ibu ya. Ya. Jadi kalau ada Kan kita nggak Iya, tahu tuh, iya. apalagi kalau udah remaja, Iya, sudah kamarnya private, Iya, ya benar, kan, iya. handphonenya private, kan itu yang kita terapkan ke anak-anak kita ya. Terus deteksinya gimana? Nah, gini, jadi banyak kendala-kendala yang terjadi itu banyak yang kita bisa perhatikan di situ. Misalnya Dia diam di dalam iya, kamar ternyata main game gitu iya. kan? Jadi gini ya, Mbak Din, Ah, kita jangan terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu. Misalnya di rumah itu, lingkungan rumah ya, ya Mbak di ya. rumah. Misalnya ada sering kehilangan. Oke. Kehilangan itu perlu dicurigai juga, Mbak. Kehilangan barang. Hilang, Oke. uang hilang. Memang ada kasus di Sumbawa ini, suami istri saling nuduh. Kamu yang ngambil uang, kamu yang ngambil uang, ternyata anaknya. SD loh, Mbak, yang mengambil. SD? Iya. Yang ngambil, yang curi uangnya anak untuk beli narkoba. Iya. Ini penjual narkoba kurang ajar banget ya. Ya sudah sangat sadis ya, itu. Anak SD? Anak SD di Dia Sumbawa jual nih, di Mbak. anak SD, Ya. oke. Jadi ciri-cirinya itu terus kita kan seorang ibu tahu, Mbak, Ya. perkembangan anak kita. Ciri-cirinya Iya, temperamennya, yang pertama iya. mungkin kehilangan barang. Kehilangan barang, Kita patut terus curiga. temperamennya sering ngelawan. Oh gitu. Sudah kan orang tua kan tahu, Mbak, sifat-sifat anak itu. Yang dulunya pendiam, tiba-tiba ngelawan. Terus dia beraktivitas pada malam hari, siangnya tidur aja. Itu perlu dicurigai juga, Mbak. Ya. Jadi di balik dunianya. Iya, di balik dunianya. Siang tidur. Iya. Dan Malam banyak oh itu perlu beraktivitas. dicurigai. Perlu dicurigai harus, karena narkoba sudah ada di sekitar kita, Mbak. Oke. Sudah ada di sekitar kita. Dan yang selanjutnya itu kalau dia sering mengurung diri juga, Mbak. Tadi kata Mbak itu main HP, main game, ya. Itu Kita perlu taunya dipertanyakan, mungkin iya, dia sedang iya. main Mobile Legends. Oke, kalau main Mobile Legends gitu oke aja loh, Mbak. Ya kalau dia berdiam diri, menghayal atau bagaimana, hanya terpaku, tidak ada kegiatan, itu perlu dicurigai ya. Jadi itu salah satu ciri-cirinya, Mbak. Terus dia matanya merah, matanya merah, berair, terus mau ngomongnya pelo, ngomongnya ndak normal gitu, kayak ada berat gitu. Itu ciri-cirinya Itu juga, ciri-ciri Mbak. juga, Iya. oke. Jadi itulah salah satu ciri, dan itu banyak juga ibu-ibu yang belum mengetahui juga Iya. tentang. Mungkin dengan menonton tayangan ini, ibu-ibu bisa paham Iya. ciri-ciri yang perlu diwaspadai. Waspadai, ya. Kalau nih Bang Iya. Ferry, itu kan terlalu apa ya? Kalau menurut saya, kemudian kita menuduh anak kita, Iya. menuduh tanda kutip, Iya. kan? Setelah menonton tayangan ini, kemudian ada ciri-ciri seperti itu di Iya. anak kita gitu. Kemudian tanda kutip kita menuduh gitu kan, kadang batin kita sebagai ibu kelewatan banget gitu. Yang pertama dituju untuk minta bantuan kemana? BNN kah? Untuk bantuan untuk direhabilitasi kita ke BNN aja, Mbak. Ya, Untuk mengetahui apakah memang dia menggunakan narkoba atau justru stres di hal lain gitu kan? bisa minta bantu BNN. Sebenarnya harga alat tes urin tidak seberapa sebenarnya, Mbak. Oh, gitu. Lebih mahal beli paket sebenarnya. Alat apa nih lah? Tes urin ya. Oh, tes alat urin. ya. Oke. Memang sekarang kita kalau Kita memang bisa beli sendiri? bisa beli sendiri di apotek, ada kok ada yang jual itu alat tes urinnya. Kalau ibu-ibu yang memperhatikan untuk masa depan anaknya, dengan anggaran harganya sebenarnya 100 sampai 150 aja harga alat tes urinnya. Alat tes urin. Iya. Hanya alat itulah yang bisa membuktikan bahwa anak ini make apa enggak. Iya. Oke. Iya. Nanti di alat itu keterangannya kayak gimana? Yang sekarang lagi beredarnya 6 parameter. Di situ akan muncul, misalnya dia menggunakan sabu akan muncul sabu, menggunakan heroin akan muncul heroin, menggunakan ganja akan muncul ganja. Kalau menggunakan obat akan muncul obat juga, ya. Oh gitu. Makanya kalau kita melaksanakan tes urin di suatu instansi atau orang meminta tes urin, kita bertanya dulu obat apa yang dia pakai konsumsi. Siapa tahu obat itu mengandung narkoba kan, ya. Oh, iya. Kan Padahal banyak itu ya untuk obatnya medisnya dia, dia. ya. Oke. Untuk medisnya dia mungkin melalui Tapi kami ibu-ibu bisa beli sendiri di apotek alat tes urin itu bisa dengan ya. harga sekitar 150 Iya, itu. bisa, Oke. ya. Oke, Bang Ferry, mungkin ya kan ada banyak jenis orang tua yang menyimpan gitu kan, mengatasi sendiri Iya. gitu.
Tetapi ketika misalnya setelah menonton tayangan ini kemudian beli alat tes urin sendiri, kemudian terindikasi dari alat itu benar-benar terindikasi si anak menggunakan narkoba, kemana bantuan pertama? BNN kah? Bawa ke BNN untuk direhabilitasi, Bawa ke BNN. ya, atau berkonsultasi dengan BNN lah, ya. Oke. Jadi sekarang Petugas BNN selalu ada 24 jam? 24 jam diminta bisa. Diminta bisa. Bisa, ya. Akses elektronik yang bisa kami Kita sudah sebar juga WA kita, terus telepon kita sudah WA semua, kita WA. Bahkan di YouTube kita juga tersebar juga. Info BNK Kabupaten Sumbawa, FB-nya juga info Kabupaten Sumbawa. Di situ ada tertera nomor telepon, IG, ada semua di situ. nanti kita tayangin ya di bagian bawah. Oke, ya. Oke. Siap. Berarti bantuan pertama yang terbaik lebih baik ke BNN. Ke BNN, ya. Tidak akan dipenjara ya. Tidak akan dipenjara, privasi dirahasiakan dan gratis, ya. Baik. Di situ memang kalau ini rehabilitasi, mohon izin Mbak Dina, Tapi bisa diakses 24 jam ya, Bang? bisa, insya Allah Benar ya, kita Bang? untuk kepentingan masa depan generasi bangsa, kita siap untuk melayani. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Ferry untuk obrolan kita malam hari ini. Semoga teredukasi teman-teman, ibu-ibu terutama yang ada di luar sana gitu. Itulah semua sudah dijelaskan oleh Bang Ferry. Semoga kita terhindar tentunya, tetapi waspada juga tetap harus kita jalankan untuk keluarga kita tercinta. Terima kasih BNN bisa diakses 24 jam. Terima kasih sekali lagi Bang Ferry. Sama-sama Bu, Mbak Dina. Teman-teman, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di dialog khusus Dina Raisya berikutnya.